Aku ketika melapor ke saya dan buat preskon, tentunya saya tidak bisa mengomentari secara spesifik terkait kasus, tapi saya mengomentari secara umum aja. Jadi pada prinsipnya, apabila seorang advokat itu dilaporkan secara pidana atau dibuat secara perdata dalam menjalankan profesi tugas dalam menjalankan profesinya, itu ada hak imunitas. Ya, itu ada di dalam pasal 16 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003, di mana dalam menjalankan, kurang lebihnya bunyinya, dalam menjalankan profesinya advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana, ya, dengan itikat baik. Ya, jadi dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan. Nah, disitulah dengan itikat baiknya itulah yang mungkin menjadi parameter hak imunitas dari advokat. Jadi intinya memang advokat ini harus memegang etika perilaku yang officium nobile kalau kita bicara undang-undang advokat. Jadi ada beberapa profesi yang officium nobile kayak dokter, advokat, notaris. Nah, terus juga ada beberapa profesi lainnya yang officium nobile itu profesi terhormat dan mulia, termasuk advokat di situ. Jadi memang advokat mempunyai hak imunitas selama dia dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan kliennya. Nah, sekarang kalau ada advokat yang terkena pidana, ada yang dilaporkan pidana sampai jadi tersangka, dan polisi bisa menetapkan tersangka, nah itu juga harus dilihat apakah memang parameter itikat baiknya dari segi profesi, dari etika profesi sampai pada satu perbuatan pidana itu sudah lewat batas atau belum. Itu yang harus menjadi parameter antara tindak pidana dengan hak imunitas advokat di situ. Bang, bukannya itu di organisasi dulu, Bang. Misalkan kan itikat baik tuh, etika di situ. Biasanya kan langsung bukannya pihak kepolisian ya. Biasanya organisasi yang bertindak, Bang. Ya, jadi kalau sanksi etika dengan sanksi hukum itu adalah dua proses yang berbeda. Jadi ada orang yang kena sanksi etika, dia nggak kena sanksi hukum. Tapi kalau dia sanksi hukumnya sudah kena, maka etika ini bisa ditindaklanjuti dengan otomatis. Jadi kalau misalnya katakanlah advokat itu terkena tindak pidana, nah ini tindak pidana ini sudah didahulukan prosesnya, gitu. Jadi proses pidana itu didahulukan. Kalaupun misalnya dia ada pembelaan, ya silakan saja. Nanti apakah parameter tadi yang itikat baik sebagai hak imunitasnya itu dapat dijadikan pembelaan, yaitu nanti juga dapat disampaikan dalam proses pemeriksaan di apakah di kepolisian atau nanti di persidangan. Jadi sanksi etika dengan sanksi hukum itu adalah dua proses yang berbeda, di mana memang kalau nanti ada sanksi etika belum tentu bisa ditindaklanjuti ke sanksi hukum. Kayak misalnya, dia pelanggar etika, ya sanksi etika dalam organisasi itu surat peringatan sampai pada surat pemecatan. Tapi kalau bicara sanksi hukum, ya dia bisa ganti kerugian, bisa penjara. Nah, itu dua sanksi yang berbeda. Di mana nanti kalau sanksi hukum ini bisa ditindaklanjuti dengan sanksi etika. Jadi kalau dia kena sanksi hukum, yaitu bisa ditindaklanjuti dengan sanksi etika pada surat peringatan. Kalau dia ada ancaman hukumannya itu terkena lebih di atas 5 tahun, maka undang-undang advokat, khusus advokat ini, dia bisa dicabut izinnya kalau itu di atas 5 tahun, gitu. Bang, apakah bisa juga dipidanakan ketika advokat itu ada mendampingi klien, Bang? Mendampingi klien dengan kasus itu? Ya tentunya tadi undang-undang sudah mengatur advokat tidak dapat dipidana digugat secara perdata maupun pidana dalam hal menjalankan profesi dengan itikat baik. Itu tadi. Dia tidak bisa langsung dipidana kalau misalnya kecuali dia mengebrak meja. Dia bertindak gagah-gagahan. Ini sekarang lagi musimnya advokat pada gagah-gagahan nih. Karena pecahnya organisasi advokat tidak bisa dipungkiri, saringan menjadi advokat itu menjadi mudah. Jadi memang prinsip etika dan itikat baik itu menjadi parameter. Memang advokat itu punya hak imunitas, tapi lihat dulu parameter batasannya. Itu yang menjadi concernnya. Jadi bukan hak imunitas itu buat jadi gagah-gagahan. Saya dampingin klien saya boleh gebrak meja penyidik, nggak boleh. Itu udah bukan itikat baik.
itu bisa bisa kena pidana. Oh, saya sedang menjalankan profesi saya, lagi mensomasi klien saya lagi lagi mendampingi klien saya di persidangan di kepolisian. Saya boleh nendang penyidik, saya boleh gebrak meja penyidik. Nah, itu nggak boleh. Itu parameter hak imunitas itu ada batasannya. Jadi pada intinya advokat mempunyai hak imunitas, tapi ada parameter batasannya. Itu yang menjadi garis bawah. Karena sekarang ini trennya, ya boleh dilihat ya, apalagi ada banyak media sosial, profesi advokat ini sering digunakan untuk show off, gagah-gagahan, atau kiranya itu menggambarkan perilaku-perilaku yang tidak terpuji. Nah, itulah yang kiranya harus jadi parameter. Kita balik lagi ke undang-undangnya, walaupun undang-undang itu terlalu klise bilang, oh, advokat adalah profesi yang terhormat dan mulia, tapi itu kita harus balik lagi ke situ. Karena untuk menjaga kemuliaan, menjaga marwah advokat itu, ya kita harus menjaga itu dari etika dan perilaku untuk menjaga martabat dari profesi yang kita miliki gitu, advokat dalam hal ini gitu. Mungkin pernah advokat yang dipidana OJK Legis, dia mungkin kasus yang berbeda di Bang. Ini kan kasusnya cuma mungkin undang-undang kita ya Bang, bukan yang tadi Abang kan itu ada tindakan kan. Kita yang gebrak meja kan dengan tindakan. Iya. Ini sangat berbeda. Kan pernah juga advokat OJK Legis yang dipidana. Iya. Sebenarnya sangat berbeda. Abang melihat perbedaan ini gimana? Ya, kalau bicara perbedaan ataukah bagaimana, kita kalau tindak pidana itu pada prinsipnya sama, hanya pada prinsip ada dua perbedaan. Apakah itu delik aduan atau itu delik bukan aduan? Ya banyak lagi macamnya kalau delik. Tapi kalau delik aduan itu bisa dicabut oleh si pelapor. Tapi kalau yang bukan delik aduan seperti tindak pidana korupsi itu tidak bisa dicabut. Kayak tindak pidana perlindungan anak itu temuan penyidik tanpa ada laporan bisa. Jadi itu aja yang membedakan satu proses tindak pidana. Kalau misalnya tindak pidana itu, apakah itu pencemaran nama baik, itu delik aduan. Kalau nggak ada yang melapor, polisi tidak akan memproses, atau laporan itu bisa dicabut oleh si pelapor yang aduan itu delik aduan. Nah, terkait apakah ini kok prosesnya bisa terus, ataukah harusnya ngapain sih diterusin? Ya itu balik lagi, delik aduan itu kewenangan hak daripada satu proses berjalan itu ada si pengadu, ada si orang yang membuat laporan, itu namanya delik aduan. Apakah unsur yang diadukan ini terbukti unsurnya untuk ditingkatkan ke tingkat penyidikan sampai pada nanti penuntutan, itu ranahnya di penyidik dalam proses menelaah bukti-bukti, apakah sudah cukup bukti awalnya ataukah memang sudah memenuhi unsurnya gitu di situ. Kalau menurut Abang, pasal yang disangkakan pantas gak untuk seorang Rasman kalau dengan melihat kasusnya? Ya, tentunya saya juga harus jaga etika saya. Itu saya tidak bisa mengkomentar lebih jauh atas hal itu. Tapi pada prinsipnya, secara umumnya, kalau prosesnya sudah melewati proses sampai pada tahap penyidikan, di mana orang tersebut sudah menjadi status tersangka, ya tentunya penyidik juga punya pertimbangan, ya, yang mana juga si terlapor tadi, advokat yang terlapor itu juga bisa menguji parameternya dengan hak imunitas tadi. Ya, penyidik juga bisa mengcounter juga ini sudah melewati itikat baik tadi. Nah, itu tinggal diuji di pengadilan nanti ataukah dalam proses pemeriksaan. Tentunya apakah saya bukan hakim dan saya juga advokat juga, rekan sejawat yang kiranya tidak bisa mengomentari secara dalam secara kasuistis itu ya, tapi secara umum seperti itu. Parameter itu ada hak imunitas, parameter adalah itikat baik, di mana advokat yang menjadi tersangka itu dapat menggunakan pasal itu. Penyidik pun juga bisa menguji apakah itu sudah melewati itikat baiknya secara etika yang kiranya itu udah nggak pakai etika lagi, ya itu juga bisa diuji dalam proses pemeriksaan gitu. Kayak menurut Abang, apakah Rasman nantinya akan bebas kah kalau melihat kasusnya dengan yang menurut dia sudah diperiksa semua lah saksi dan dia dan ahli juga? Apakah di sidang nanti Rasman akan diputus ditahan kah atau memang dia akan bebas karena dia sebagai seorang advokat? Ya, kalau ditahan itu kan itu tindak pidananya itu kan apakah dia mungkin untuk ditahan di atas 5 tahun atau tidak, ya tentunya keputusan itu pun kita nggak boleh juga untuk berkomentar atas hal itu, apalagi ini masih dalam proses penyidikan. Ya tentunya
yang hanya bisa kita komentari selaku praktisi hukum adalah dasar hukum tadi, dan parameternya kita melihat perkara ini adalah hak imunitas advokat dengan itikat baik tadi. Itu yang menjadi parameter ujinya tadi. Jadi intinya memang advokat punya hak imunitas, tapi hak imunitas itu bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk show off, melainkan hanya harus menggunakan hak imunitas itu dengan itikat baik tadi. Jadi itu yang harus dipegang oleh advokat dan publik harus tahu. Jadi advokat itu bukan profesi gagah-gagahan lah gitu loh, tapi memang profesi yang terhormat dan mulia gitu intinya, seperti itu. Menurut abang, akankah kena sanksi kan Rasman itu nantinya? Kalau sanksi atau tidak sanksi kan sudah diatur dalam kode etik advokat. Bisa mungkin, bisa iya, bisa tidak. Tapi tentunya saya tidak, secara sejauh tidak bisa mengomentari hal itu pastinya. Oke. Kalau dari segi hukum? Segi hukum ya tergantung nanti ya. Itu kalau mau sanksi atau tidak harus ada yang melaporkan lagi. Baik itu dari segi sanksi profesinya nanti. Apakah ada yang melaporkan nggak? Ya pihak bikin laporan ini melaporkan nggak ke organisasi advokat? Gitu. Karena kita tahu sendiri organisasi advokat ini sekarang kondisinya pecah jadi banyak. Itu kita tidak bisa pungkiri atas fakta itu. Tapi menurut abang, pantaskah Rasman dibela organisasi ketika dia sebagai advokat yang bernama di organisasi? Setiap orang berhak pembelaan. Saya juga nggak bisa bilang tidak pantas atau tidak pantas, tapi setidaknya setiap orang berhak untuk mendapat pembelaan dalam proses hukum, dan ya silakan saja pembelaannya, pasti dia pun juga punya ada dalil-dalil untuk membela terhadap kasus yang dialami yang saat ini gitu. Jadi semua orang warga negara berhak untuk mendapat pembelaan dan membela diri di dalam proses hukum. Kan ada pengacaranya Rasman mengatakan dia saya yakin Rasman tidak akan menjadi tersangka. Silakan aja, itu kan keyakinan orang, boleh aja dengan dalil dia yang dia punya. Ya tapi kan kalau di sini tentunya saya tanpa kepentingan, saya juga nggak ada kepentingan dalam perkara ini. Saya mengomentari dalam hal posisi hukumnya, duduk perkara hukumnya aja gitu. Tapi kalau misalnya saya membela si A, menurut si B, saya tidak kepentingan atas kasus ini. Tentunya saya hanya mengomentari sebagai sejawat dari proses duduk perkara hukumnya, tidak lebih dari itu. Oke, siap.